materi bisnis retail kita tentang manajemen pergudangan. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada gudang, kemudian aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam gudang, manfaat daripada gudang, dan tipe serta jenis-jenis daripada gudang. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang proses penerimaan dan penyimpanan barang di gudang. Manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Proses penerimaan dan penyimpanan barang di gudang. Pertama, yang dilakukan adalah proses penerimaan barang. Pertama, semua barang yang datang masuk ke dalam gudang. Langkah kedua, barang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 3. Barang yang tidak memenuhi syarat diretur ke perusahaan pengiriman. 2. Penyimpanan barang di gudang. Pertama, barang disusun atau disimpan sesuai spesifikasinya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan jenis barangnya. Kedua, barang yang masuk dicatat dalam kartu atau buku gudang. 3. Pemeriksaan fisik oleh kepala gudang dan dicatat dalam pembukuan khusus. 3. Pengeluaran barang dari gudang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah barang keluar sesuai permintaan barang yang tercantum dalam bon barang. Kedua, barang yang keluar dicatat dalam kartu atau buku gudang. 3. Barang yang keluar dibuatkan bukti pengantar barang. 4. Pemeliharaan barang di gudang. Pertama yang harus dilakukan adalah mengatur suhu udara di dalam ruang penyimpanan. Kedua, menyediakan peralatan berupa lemari biasa, lemari pendingin, lemari pemanas, meja, rak, dan lain-lain. 3. Simpan barang pada tempat yang sudah disediakan. 4. Menyediakan tempat yang memenuhi syarat. 5. Memberikan penerangan yang cukup. 6. Membuat kartu laporan jangka waktu penyimpanan barang. 7. Adanya petugas khusus untuk memelihara dan memeriksa keadaan barang yang disimpan. 8. Menempatkan dan memasang alarm bahaya kebakaran, alarm pemadam kebakaran, alarm pencurian, dan lain-lain. 9. Menjaga kebersihan dan keamanan barang yang disimpan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Manajemen pergudangan retail. Proses administrasi gudang. Pertama, menyelenggarakan akuntansi pergudangan yang jelas. 2. Membukukan mutasi barang setiap terjadi mutasi. 3. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi barang. Jenis-jenis administrasi yang terdapat pada gudang. Yang pertama, daftar stok barang. Yang kedua, daftar input barang. Ketiga, daftar keluar barang. 4. Jadwal pengiriman barang. 5. Prediksi pemesanan. 6. Daftar stok opname. 7. Daftar pengelompokan barang. Berarti ada 7 administrasi yang harus kita lakukan pada suatu gudang.
Sekarang kita lihat lagi kartu barang atau kartu gudang. Yang pertama adalah buku penerimaan barang. Kemudian buku pengeluaran barang. Yang ketiga buku kekayaan gudang. Yang keempat kartu persediaan barang. Keempat buku ini itu harus ada di dalam sebuah gudang. Ini adalah contoh daripada bukti penerimaan barang. Di sini terlihat laporan penerimaan barang oleh bagian gudang, kemudian diisi oleh bagian kantor juga. Ada tertulis uraian barang, satuan, dan jumlah daripada barang itu. Berikut, bukti permintaan pengeluaran barang. Pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di sini terlihat nomor urut daripada barang, kode barang, nama barang, satuan, jumlah yang diminta, jumlah yang diserahkan, tanggal penyerahan barang, dan harga serta total daripada harga barang tersebut. Kemudian ada lagi namanya kartu persediaan barang. Pada kartu persediaan barang ini, itu ditulis per item barang. Ada persediaan barang masuk, barang keluar, dan saldo daripada barang tersebut. Yang harus dilakukan lagi pada gudang adalah labeling, atau memberi label daripada barang. Adapun prosedur labeling itu adalah yang pertama, memberi stiker semua produk dengan label informasi. Kedua, menemukan produk yang sama di tempat yang sama. 3, menumpuk item secara vertikal. 4, memberi jarak antar gang. Yang kelima, menempatkan gambar digital pada kotak tentang barang yang ada di dalamnya. Pencatatan persediaan barang. Barang yang ada di gudang itu harus kita catat secara rapi. Bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama, pencatatan secara terkomputerisasi. Berarti semuanya dilakukan dengan aplikasi. Yang kedua, itu pencatatan secara manual. Pencatatan secara manual ini, itu yang pertama dengan sistem perpetual, yang kedua dengan sistem periodik. Kedua sistem ini, sistem pencatatan persediaan barang ini akan kita pelajari pada materi persediaan barang. Sedangkan metode dari pencatatan persediaan itu ada 3. Yang pertama adalah FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga adalah average. FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama pula keluar. LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, kemudian pertama dia keluar. Kemudian ada lagi metode yang ketiga yang namanya adalah average, atau dikenal dengan nama metode rata-rata. Nah, sampai di sini selesai materi kita tentang manajemen pergudangan.